ini, social entrepreneurship, aksi refleksi Trubus Bina Swadaya. Social entrepreneurship ini barangkali menarik untuk disampaikan, karena istilah ini baru muncul banyak dibicarakan di Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2006, Bina Swadaya untuk pertama kali di Indonesia menerima Social Entrepreneurship Award dari Ernst & Young Indonesia dan dari The Schwab Foundation dari Swiss. Nah, pada tahun berikutnya banyak orang tanya tentang apa sih social entrepreneurship itu. Nah, nanti coba saya akan jelaskan di sana. Nah, saya menggunakan aksi refleksi karena memang kami tidak mulai dengan teori, tapi kami mulai dari aksi di lapangan. Dan aksi itu kemudian kita angkat menjadi semacam katakanlah arahan, boleh dikatakan sebagai teori. Profesor Sayogyo selalu mengatakan, ya lakukan tindakan dulu, kegiatan di lapangan. Dari sana diangkat teori. Dan setelah itu lakukan kegiatan lagi bersama teori. Barangkali aksi refleksi ini lama-lama nanti akan menjadi teori. Bina Swadaya adalah yayasan, tadi sudah disebutkan, tapi yang lebih dikenal adalah Trubus. Sangat tergantung. Mereka yang bergerak di bidang social development lebih kenal Bina Swadaya, yang bergerak di bidang bisnis dikenal Trubus. Maka kami jadikan satu saja, Trubus Bina Swadaya, sehingga kedua-duanya menjadi lembaga kewirausahaan sosial. Next. Kami melihat Indonesia, jadi refleksi ini tadinya hanya di lokalitas, di desa-desa begitu, tapi dengan perjalanan kami itu mencoba melihat, menatap bahwa tidak hanya di tingkat desa, tetapi di tingkat Nusantara. Nah, ternyata Indonesia dalam refleksi kami terutama pada tahun 2011 itu bentuknya seperti ini. Adalah sebuah mata uang next yang mempunyai dua sisi. Yaitu sisi pertama berupa kabar gembira. Ini saya ambil dari iklan di Harian Kompas yang dimuat di Harian Kompas. Iklan itu dipasang oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011. Yang intinya adalah ekonomi Indonesia pada tahun 2011 itu tambah tertinggi di ASEAN, yaitu meningkat menjadi 65%. Kini ekonomi ini tentu saja saya menggunakan tahun 2019. Laju inflasi Indonesia pada waktu itu terendah, jauh lebih rendah dari catatan dari BPS. Ini kami diambil dari iklan itu juga. Tahun 2011 Indonesia diberi apresiasi investment grade, layak investasi oleh iFitch Rating. Setelah 14 tahun lamanya Indonesia tidak pernah disebut-sebut. Next. Itu adalah satu sisi. Sisi lain, yang pertama tadi kita sangat bergembira, kita sangat mendukung, tapi sisi lain ini adalah 22% penduduk Indonesia masih hidup dalam sanitasi yang buruk. 10% penduduk tidak punya akses air. Tiap 6 jam, satu orang ibu meninggal saat melahirkan. 63 juta unit usaha di Indonesia, 63 juta, yang merupakan 98,7% dari seluruh entitas usaha adalah usaha mikro. Bank Dunia menyebutnya sebagai economically active poor. Orang miskin yang aktif di bidang usaha, bidang ekonomi. Barangkali menghidupi sekitar 250.000 jiwa
kalau kita menganggap bahwa setiap usaha mikro itu dimiliki oleh satu keluarga dan keluarga mempunyai kurang lebih 4 orang. Inilah masalah kita, sementara kerusakan lingkungan tak terbentuk. Next. Nah, kalau kami merefleksikan keadaan berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan kita, itu ketidakberdayaan masyarakat yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan itu disebabkan oleh faktor-faktor atau fakta-fakta sejarah seperti ini. Yang pertama terkait pada penjajahan, yaitu warisan penjajahan. Selama sekian tahun kita itu berproses dari VOC yang memenangkan di laut, kemudian diikuti dengan Kulturstelsel yang memiskinkan lagi, diikuti dengan agrarisme wet yang menyebabkan dualisme ekonomi, yang kuat yang menang dan masyarakat kecil yang terlalu semakin kecil, semakin miskin dipinggirkan. Kemudian, itu pada awalnya ketidakstabilan pemerintahan pada awalnya ganti-ganti cepat sekali, ubah dari presidensial, kabinet parlemen, sebagainya, namanya tarik-menarik yang menyebabkan rakyat hanya bisa menjadi akibat dari proses itu. Juga disebabkan, ini yang menurut saya luar biasa, devaluasi mata uang yang sangat besar. Saya menyatat pada tahun 2011 itu, rupiah kita selama merdeka sampai tahun 2011 terdevaluasi sebanyak 50 miliar persen. 50 miliar persen. Ini semuanya ada keterangannya dan bisa dibacakan juga kalau diperlukan, adalah pada tahun selama 65%. Selama 65 tahun itu rupiah kita terdevaluasi sebanyak 50 miliar persen. Pada tahun 50-an ada Gunting Safruddin, 1000 jadi 500. Ya, itu 50%. Pada tahun 1966, 1000 rupiah, jadikan 1 rupiah saja. Itu adalah 100.000%. Pada tahun 67, ketika $1 sama dengan 84, 105, atau rata-rata 95 rupiah per dolar. Sebenarnya pada tahun 2011 itu sudah terdevaluasi sebanyak 10.000%. Nah, ini semuanya kalau dihitung menjadi adalah 50 miliar persen. Itu pada waktu $1 bernilai 9.500. Tapi sekarang ini kan 14.000, ya tinggal ngitung aja. Sudah berapa puluh miliar persen. Apakah ini wajar untuk negara yang sedang membangun? Saya bandingkan dengan Thailand. Thailand selama 40 tahun itu mempunyai nilai selama 65 tahun. Thailand $1 sama dengan 20 baht. Tetapi ketika ada krisis pada 1998, itu naik dari 20 baht menjadi 40 baht. Jadi baht Thailand itu hanya terdevaluasi sebanyak
100% dibandingkan Indonesia yang pada waktu itu terdevaluasi 50 miliar sen. Nah, itu salah satu sebab kalau ada krisis semacam itu kan yang langsung semakin menderita, semakin miskin kan rakyat. Kemudian juga karena adanya KKN yang merajalela, menggerogoti kekayaan negara, parahnya kesenjangan kaya miskin, ketidakberdayaan, ketidakpercayaan pada lembaga publik, bencana alam, karena alam kita ini adalah ring of fire. Jadi hari-hari akhir-akhir ini kita mengalami begitu banyak kerusakan alam karena bencana alam. Tapi kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Banjir, tanah longsor dan sebagainya itu banyak yang disebabkan oleh manusia sendiri. Akhir-akhir ini kita merasakan itu. Yang terakhir, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tidak dihayati dalam kebijakan ekonomi. Dan ini keterangannya agak panjang, tapi intinya tidak ada kebijakan yang menentukan SDA itu yang macam apa yang seharusnya dipakai untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Inilah yang saya simpulkan sebagai bahwa ketidakberdayaan masyarakat itu jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan kita, yang adalah meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu saja memperjuangkan dunia. Hanya bisa dilakukan kalau kita memang mampu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Next. Itu adalah sebab-sebab umum. Karena Bina Swadaya banyak aktif di desa, maka kami mencoba melihat hal-hal yang khusus terkait dengan desa. Ternyata desa-desa kita itu termarginalisasi, menjadi miskin, terbelakang karena proses marginalisasi. Melalui apa? Melalui SDM. Pendidikan kurang, kesehatannya kurang. Kalau mereka yang mendapatkan pendidikan baik, malah meninggalkan desa. Brain drain. Modal kelembagaan. Dulu orang menanam, panen, membangun rumah, gotong royong. Sekarang hampir tidak kita lihat, hampir tidak terdengar. Modal keuangan tidak bankable, malah terjadi di desa-desa tidak bisa memberikan kredit karena tidak bankable. Maka penduduk desa banyak terpas uang. Sementara itu bank berkemampuan untuk mengintroduksikan sistem tabungan yang memungkinkan orang yang punya dana bisa ditabung di bank. Tapi hasil tabungan tidak di-reinvest ke desa, tetapi dibawa ke kota-kota karena orang desa tidak bisa menerima kredit. Itulah yang kami sebut sebagai capital flight. Modal produksi, lahan yang sempit, karena apakah di negara-negara manapun yang pertaniannya maju, selalu ada land reform. Indonesia ada land reform? Ada. Tetapi land reform itu praktis dengan undang-undang pada tahun 60 itu tidak diberlakukan sejak tahun 70. Dan sampai sekarang tanah-tanah milik rakyat kecil berkeping-keping, tidak produktif. Masih ditambah lagi dengan rantai pasok. Rantai pasok itu ceritanya Menteri Pertanian sebelum yang sekarang pernah suatu wawancara televisi, 1 kilogram bawang merah dari Brebes harganya
15.000 di tingkat petani. Baru sampai di Cirebon, 40 km dari Brebes, harganya sudah naik menjadi 50.000. Nah, itu rantai pasok yang lebih berperan di situ. Maka orang berpikir, ngapain menjadi petani? Lebih untung menjadi tengkulak. Nah, uangnya lebih besar. Pertanyaan reflektif lagi ya. Pertanyaan reflektif yang kami kemukakan lagi berikutnya, next, adalah ini. Satu ungkapan dari novel Ernest Hemingway yang dibuat pada tahun 1940 tentang perang di Spanyol, perang saudara. Perang itu mengakibatkan begitu banyak orang meninggal, lalu ditutup dengan satu pertanyaan. Saya kebetulan melihat filmnya yang dibuat pada tahun 43 itu adalah For Whom the Bell Tolls. Buat siapa? Ini saya terjemahkan dalam konteks Indonesia. Buat siapa genta proklamasi berbunyi? Itu pertanyaan umum yang kiranya Bung Karno menjawab buat kaum marhen, buat wong cilik. Bung Hatta menyebut sebagai buat sektor perekonomian rakyat. Ini yang dikemukakan Bung Hatta. Profesor Mubiarto mengemukakan bahwa next ya, sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat atau masyarakat Indonesia. Nah, sekarang sektor ekonomi yang menghidupi sebagian Indonesia itu apa? Tadi pada waktu introduksi sudah saya kemukakan. Nah, inilah hasil dari hitung-hitungan dari Kementerian Koperasi yang diumumkan setiap tahun adalah stratifikasi usaha Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Next. Ternyata entitas usaha kita itu yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia itu adalah usaha mikro. Jumlahnya 98,68%, yang paling bawah. Kemudian diikuti oleh usaha kecil dan menengah. Jadi kalau kita berbicara usaha kecil dan menengah itu jumlahnya sebenarnya hanya 1,3%. Kalau kita memang berbicara tentang perekonomian rakyat, sektor perekonomian rakyat, yang harusnya merupakan jawaban terhadap mengapa proklamasi itu perlu diadakan, adalah usaha mikro. Usaha mikro ini adalah suatu hal yang terdiri dari berbagai kegiatan. Next. Siapa usaha mikro? Kegiatan primer, sekunder, kegiatan tersier, kegiatan distribusi, dan kegiatan lain-lain. Kalau kegiatan primer itu dan sekunder adalah pertanian, perkebunan, peternakan, semuanya dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsistem. Pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil dan lain-lain. Kalau di kegiatan tersier termasuk adalah transportasi dalam berbagai bentuk. Kegiatan sewa menyewa baik rumah, tanah maupun alat produksi. Sedang kegiatan distribusi adalah pedagang di pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenis lainnya.
Masih ada lain lagi, yaitu pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan lain-lainnya. Ini mereka bukan buruh. Mereka adalah pengusaha yang mengambil putusan untuk risiko yang mereka ambil, the risk taker. Nah, sekarang next. Apa arti dari usaha mikro? Pentingnya usaha mikro adalah jumlahnya sangat besar. Punya potensi berkembang cepat, tetapi vulnerable. Bila tak diberdayakan menyebabkan kemiskinan semakin besar, menjadi beban seluruh bangsa. Tetapi bila diberdayakan secara tepat, akan menjadi usaha kecil, dan kemudian usaha menengah, berkembang menjadi usaha-usaha yang mampu hadir di dalam masyarakat. Usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan dan pendampingan dan pendapatannya meningkat per bulan rata-rata 87,34%. Ini adalah hasil disertasi Dr. Mat Syukur dari ITB. Dari penelitiannya disebutkan bahwa kenaikan keuntungan atau hasil itu merupakan satu range antara 14 sampai 215%, rata-rata 87,34%. Jadi keuntungannya memang besar. Catatan lain adalah dari penelitian terhadap usaha kecil, 53% berasal dari usaha mikro. Pembiayaan merupakan faktor determinan bagi usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Dilakukan oleh GPIC, Ready, Bapenas, dan Development Alternative. Penelitian ini kemudian mewarnai kebijakan-kebijakan selanjutnya. Pantas saya kutip di sini, next, adalah hasil survei dari BBC yang menyatakan bahwa pada tahun 2011, ini tahun 2011 sih bagi kami adalah penting sekali karena merupakan tanda-tanda yang memungkinkan kita mengevaluasi perkembangan. Indonesia menempati urutan teratas. Ini survei tentang entrepreneurship. Disusul Amerika Serikat, Kanada, India, Australia, dalam mendukung pengembangan bisnis baru. Adapun negara-negara seperti Kolombia, Mesir, Turki, Italia, Rusia menjadi negara yang kurang ideal bagi para entrepreneur. Survei yang dinamakan BBC Extreme World Series menggunakan variabel persepsi budaya untuk mendukung pengembangan. Survei dilakukan terhadap 24.000 orang dari 24 negara. Survei ini mengacu pada 4 indikator: tingkat kreativitas dan inovasi di masing-masing negara, tingkat kesulitan memulai bisnis, tingkat kemauan memulai bisnis, tingkat kemudahan menjalani bisnis. Jadi Indonesia perlu berbangga terhadap adanya usaha mikro yang ketika krisis pada tahun 1998 menjadi penampung dari mereka yang gagal di kegiatan-kegiatan di bisnis yang besar.
Nah, terhadap hal ini semuanya, sebenarnya Bina Swadaya sudah mencari solusi. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Ikatan Petani Pancasila pada tahun 60-an. Yaitu dengan membentuk apa yang kami sebut sebagai self-help group atau kelompok swadaya masyarakat. Di situ saya sebutkan rumusan definisinya sebagai sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, serta masyarakat di sekitarnya. Nah, KSM itu adalah berfungsi sebagai wahana, sebagai wadah untuk proses saling belajar mengajar. Silih asah, silih asih, silih asuh. Ini adalah suatu kearifan lokal yang sudah lama kita miliki, tapi kemudian kita institusionaliskan di dalam pembentukan KSM. Dalam wadah ini, KSM berkemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah bersama, merupakan fungsi untuk pengambilan keputusan, juga merupakan suatu fungsi untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada para anggotanya, dan merupakan fungsi untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Ini adalah fungsi yang kami rumuskan bagi KSM. Bagaimana disebutkan bahwa penyelenggaraan KSM bisa diteruskan. Nah, berorientasi pada peningkatan pendapatan, didorong untuk mempunyai wawasan keterbukaan, dan organisasinya demokratis dan partisipatif. Berorientasi peningkatan pendapatan dengan mengupayakan pengembangan ekonomi rumah tangga. Kita ini belajar ekonomi rumah tangga dari mana? Dari orang tua, dari sekolah. Berbeda dengan di negara-negara Skandinavia, di sana ada Home Economics Faculty. Di Indonesia saya belum pernah dengar. Lalu dalam rangka itu juga upaya pemupukan modal, menabung. Sering orang mengatakan, Pak, kami ini miskin, kok disuruh menabung? Jawaban kami, lebih baik miskin punya tabungan daripada miskin tidak punya tabungan. Dan kemudian dari sana juga saling mendukung, belajar bersama tentang bagaimana mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh para anggota. Kemudian KSM juga mempunyai cara mengembangkannya, yaitu melalui sikap mental yang berwawasan keterbukaan. Terbuka terhadap gagasan baru dan terbuka terhadap kerjasama baru. Ini sejak awal kita jadikan materi pendidikan dari para kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Nah, organisasi dari KSM itu adalah ada pertemuan teratur, mungkin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, dengan pendidikan kader, pengurus dipilih dari dan oleh anggota, administrasi teratur dan terbuka, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara partisipatif.
Ini semuanya seolah-olah gampang dibaca, tetapi kalau ini ditanyakan, diperkenalkan di desa-desa, lalu masalahnya tidak segampang membuka telapak tangan. Maka untuk bisa melakukan itu, kami mempunyai program pendampingan. Next. Pendampingan KSM adalah mengacu pada pengertian, next, bahwa pendampingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan bantuan teknis kepada KSM agar mencapai dan meningkatkan kemandirian. Pendamping adalah mitra kelompok berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator. Dia tidak menentukan. Pendamping harus mempunyai komitmen dan kemampuan tentang pengembangan swadaya masyarakat, dan untuk itu mereka perlu dipersiapkan dengan pelatihan yang memadai. Bina Swadaya punya training center tentang pendampingan kelompok semacam ini yang berlangsung setiap batch itu selama 3,5 bulan. Kemudian dengan proses itu pengembangan KSM secara kualitatif bisa diperhatikan melalui proses pengembangan manusia, SDM-nya. Manusia bersumber daya. Kemudian pengembangan kelembagaannya seperti yang tadi disebut, bagaimana KSM itu berperilaku. Dari sana juga dikembangkan aspek permodalannya sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk secara mandiri di bidang finance. Dari sana juga oleh karena usaha dari masing-masing individu bermacam-macam, maka di sana di-share dan juga diundang dari para ahli di luar untuk mengembangkan usaha. Dan dari situlah juga KSM melakukan jejaring dengan lembaga-lembaga person yang dianggap penting untuk pengembangan lebih lanjut. Ini pengembangan KSM secara kualitatif. Sementara itu Bina Swadaya juga mengembangkan KSM secara kuantitatif. Next. Yaitu dengan menyebarkan, mereplikasikan KSM ini secara mandiri, terbentuklah 3.000 KSM tersebar di 23 kabupaten. Ini dilakukan sendiri oleh Bina Swadaya. Ketika pengembangan secara kuantitatif dilakukan dengan bekerja sama lembaga-lembaga pemerintah, swasta, lembaga filantropik di dalam dan di luar negeri, Bina Swadaya bersama-sama dengan lembaga tersebut mencapai sekitar 1 juta KSM yang beranggotakan sekitar 25 juta anggota atau keluarga. Mungkin sekali lagi kalau satu keluarga ada 4 orang, barangkali itu sekitar 100 juta terdampak. Nah, kerjasama multi pihak ini begitu penting, dan itu adalah salah satu bentuk program-program kerjasama yang dilakukan oleh Bina Swadaya. Yaitu pertama-tama kerjasama multi pihak pemberdayaan ekonomi perempuan. Next, program ini dilakukan pada tahun 83 sampai 89 bekerjasama dengan BKKBN. Kegiatan peningkatan pendapatan untuk kelompok-kelompok KB, kelompok aseptor. Dana bergulir, pelatihan, petugas lapangan, pendampingan, dan sebagainya. Terbentuklah 650.000 kelompok UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Anggotanya menurut catatan di BKKBN adalah 13,5 juta keluarga. Kerjasama multi pihak yang lain adalah melakukan fasilitasi pelayanan keuangan bank. Di 23 provinsi, lebih dari 1.000 kantor bank berpartisipasi
bersama dengan 257 KSM, LSM, melayani 34.227 KSM dengan anggota 1 juta lebih kepala keluarga. Akumulasi kredit 331 miliar dan mampu mendorong menabung mereka 29-30 miliar rupiah. Dan yang menarik, walaupun bank-bank itu melayani kelompok-kelompok yang tidak formal, tetapi pengembaliannya adalah 97,3% kredit yang dipinjam dikembalikan. Ini adalah data dari Bank Indonesia. Kami bekerja sama Bank Indonesia, Bank Rakyat, dan Bina Swadaya. Kerjasama multi pihak yang lain adalah ketika Pak Mubiarto menjadi asisten menteri di bidang pemberdayaan atau masyarakat miskin, kemudian dibentuklah program IDT. Kami bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, mendesain program IDT, Impres Desa Tertinggal. Dan kemudian terbentuklah 120.000 KSM pada tahun 1993 sampai 1998, mencakup sekitar 3,7 juta keluarga. Program irigasi terpadu dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Sumatera Utara, Subang, dan Banten pada tahun 1987 dan 1999. Kerjasama mesti Pak dengan perhutanan di bidang perhutanan sosial. Kegiatan mendesain program pelatihan polisi hutan. Jadi polisi hutan kami latih menjadi pendamping, kembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM, monitoring dan evaluasi. Terbentuk 9.000 KSM yang berasal dari warga masyarakat desa sekitar kawasan hutan yang disebut kelompok tani hutan. Ini didukung oleh Ford Foundation. Di samping itu ada juga kerjasama multi pihak setelah bencana alam. Terjadi di kerjasama dengan Asian Development Bank di Aceh, Nias ketika tsunami, Pemda Bengkulu ketika terjadi gempa, Pemda Yogyakarta gempa, kerjasama dengan Cor-Aid Belanda, gempa di Lombok, dan Cor-Aid gempa di Palu baru-baru ini dan Lombok. Di samping itu ada juga kerjasama multi pihak di bidang pasca konflik. Next. Dengan New Zealand Agencies, International Development Aid, dalam program social campaign dan social empowerment for community to build peace in Ambon pada tahun 2004 sampai 2007. Dibentuk kelompok-kelompok sehingga kerukunan kembali terjadi di dalam kelompok-kelompok itu. Itulah sekitar refleksi dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Sekarang saya coba perkenalkan sedikit tentang Bina Swadaya atau Trubus Swadaya. Next. Bina Swadaya berdiri pada tahun 67, adalah social entrepreneur dan promotor social entrepreneurship. Lembaga yang bergerak dalam pengembangan bisnis, pemberdayaan masyarakat, khususnya aspek sosial dan ekonomi solidaritas. Fokusnya adalah pengembangan kelembagaan masyarakat mandiri, pengembangan dan pelayanan keuangan mikro, pengembangan usaha masyarakat produksi dan pemasaran, pendidikan dan pelatihan kemandirian, dan pengembangan komunikasi pembangunan termasuk menerbitkan buku-buku, majalah, dan sebagainya. Itu semuanya dimaksudkan untuk mendukung proses
kemandirian masyarakat di tingkat desa. Mengembangkan lembaga berbasis masyarakat seperti kelompok swadaya masyarakat, bank perkreditan rakyat, penerbit dan digital media, serta pelarian dan konsultasi. Kami menerima banyak penghargaan dari masyarakat dan pemerintah di dalam dan di luar negeri, dan kami merasa itu adalah suatu dorongan motivasi yang bagus. Oleh karena itu kami juga menyusun suatu program penghargaan kepada masyarakat yang kami sebut sebagai Trubus Kusala Swadaya. Kusala itu bahasa Indonesia dari award. Ini saya diperoleh dari Profesor Anton Mulyono almarhum, ahli bahasa Indonesia, yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesianya Kusala adalah bahasa Indonesianya award adalah Kusala. Jadi penghargaan Trubus Kusala Swadaya diberikan kepada individu, lembaga, organisasi, dan sebagainya. Bina Swadaya adalah satu yayasan dengan 11 gugus kegiatan, baik PT maupun koperasi, tergantung pada kebutuhannya. Untuk pembangunan sosial ekonomi berbasis masyarakat. Itulah secara singkat Bina Swadaya. Nah, perjalanan Bina Swadaya bisa dilihat dari slide berikutnya. Next. Mulai pada tahun 1954 sampai tahun 1974 berbentuk Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila. Jadi pada tahun 54 karena masyarakat merasakan betapa peranan dari katakanlah bantuan-bantuan dari pemerintah itu kurang, maka masyarakat membentuk sendiri gerakan yang disebut Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila. Bina Swadaya berakar pada salah satu organisasi yang dibentuk oleh Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila, yaitu Ikatan Petani Pancasila. Yang lain-lain adalah Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Nelayan Pancasila, Ikatan Paramedis Pancasila, dan Ikatan Usahawan Pancasila. Yang kami telusuri atau menjadi benang merahnya adalah Ikatan Petani Pancasila yang mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun, kemudian bernama Bina Swadaya pada tahun 1967. Dan kemudian melanjutkan karya pemberdayaan ini karena Ikatan Petani Pancasila bergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Maka kami sebut sejak tahun 74 itu adalah era lembaga pengembangan sosial ekonomi. Sejak tahun 1999 sampai sekarang, karena kebanyakan daripada kegiatan-kegiatan dari upaya pemberdayaan itu mempunyai bobot ekonomi dan kemudian diberikan sekaligus bobot ekonominya berupa PT dan koperasi, maka kami menyebutnya sebagai era lembaga kewirausahaan sosial. Nah, kewirausahaan sosial yang banyak ditanyakan sejak tahun 2007 itu karena Bina Swadaya menerima penghargaan dari Ernst & Young dan The Schwab Foundation. Ini kesempatan bagi kami untuk mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lembaga wirausaha sosial. Seturut pengalaman Bina Swadaya dan berbagai konferensi yang kami ikuti, maka social entrepreneurship itu kami rumuskan sebagai upaya pembangunan yang mencakup aspek penanggulangan kemiskinan, pengadaan dan pengembangan lapangan kerja produktif, dan integrasi sosial.
ini dari Social Development Summit yang diselenggarakan oleh PBB di Copenhagen, Denmark pada tahun 1999. Kami sangat aktif di konferensi itu, maka ternyata ini sesuai dengan perjalanan sejarah Bina Swadaya, maka kami pakai ini sebagai suatu definisi terhadap social entrepreneurship. Ditambah dengan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga berbunyi kewirausahaan sosial adalah pembangunan sosial yang berkelanjutan dengan strategi kewirausahaan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya pembangunan yang di bidang finansial dan juga lingkungan hidup. Jadi aspek-aspek itulah sosial dan lingkungan hidup menjadi fokus dari kegiatan Bina Swadaya. Pada saat ini, maksud saya sejak tahun 2000, Bina Swadaya bertransformasi mengkristalkan kegiatannya menjadi 5 bidang. Pertama, di bidang pelatihan, pendampingan, dan penelitian terhadap proses social development. Kemudian yang kedua, mengelola dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan keuangan mikro. Di Indonesia itu ada 4 model keuangan mikro. Saving-led dengan menabung, credit-led dengan langsung memberikan kredit, micro-banking dengan mendirikan bank-bank peredaran rakyat, dan linking bank and self-help group, hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat. Kemudian di bidang agribisnis dan toko tanaman, Bina Swadaya pada saat ini mempunyai 26 toko di Jawa, Sumatera, dan Bali. Mengelola pengelolaan pengetahuan dan penerbitan seperti hasil penelitian, penerbitan kami mempunyai 3 penerbit, Trubus, Puspaswara, Penebar Swadaya, dan yang terakhir fasilitas dan prasarana untuk berbagai kegiatan. Ini berupa penyelenggaraan semacam conference hotel yang membuka diri bagi berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan berbagai pelatihan, konferensi, dan sebagainya. Lebih dari itu, Bina Swadaya juga aktif terhadap merespon good share, social humanitarian emergency response, yaitu merespon kegiatan-kegiatan di masyarakat yang terdampak oleh kegiatan gunung berapi dan sebagainya. Saya hampir selesai, saya rasa. Lalu kalau dikembangkan lebih lanjut, next. Nah, itu bentuknya Bina Swadaya itu begitu. Dalam lingkaran pertama berwarna orange, itu Bina Swadaya, dampak yang muncul adalah social value, empowerment, pemberdayaan, dan economic development. Jadi economic development yang dibangun dari menciptakan dan mengembangkan social value dan empowerment. Nah, ini dilakukan dengan macam-macam kegiatan. Tadi sudah disebut ada KSM, self-help group, koperasi, lembaga keuangan mikro, penerbitan, pertanian, industri, trading, environment, culture, dan sebagainya. Itu berdampak pada individu dan komunitas tempat. Tapi kalau kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, entah itu dengan LSM lain, dengan lembaga pemerintah, dengan swasta, bank, organisasi profesional, universitas, aid agencies, dan sebagainya, dampaknya adalah regional, sektoral, dan nasional. Lebih dari itu, pada saat ini kami sedang
mengembangkan suatu upaya berubahnya sistem pembangunan yang lebih inklusif. Nah, itu Bina Swadaya tergabung pada gerakan global yang disebut Social Solidarity Economy. Secara nasional dan regional, kita mencoba supaya ada perubahan-perubahan dalam peraturan dan juga undang-undang yang mendukung ke arah keberdayaan masyarakat tadi. Ini berdampak secara nasional dan juga kami sangat aktif di maupun secara global karena ini SSI merupakan suatu gerakan global. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang social solidarity economy itu adalah kami coba membandingkan antara sistem kapitalis liberal dan sistem social solidarity economy atau sistem inclusive development yang kami sebutkan tadi. Yaitu dibandingkan mereka di bidang ketersediaan sumber daya, strateginya, modalnya, profit, dan lingkungan hidup yang ada. Sistem ekonomi liberal itu melihat bahwa SDA itu terbatas. Dan karena terbatas, memang itu kebanyakan teori ekonomi yang begitu ya, maka perlu direbut dengan persaingan. Modal yang utama adalah finansial. Dan kalau modal itu menguntungkan, yang mendapatkan manfaat utama adalah shareholder, penanam uang, pemodal atau pesaham. Terhadap lingkungan bagaimana? Ya dieksploitasi saja. Itu akibatnya yang terjadi sekarang. Yang sedang kita perjuangkan adalah berdasarkan satu nilai-nilai, prinsip sebagai berikut. Social Solidarity Economy berpendapat bahwa SDA itu cukup. Tuhan memberikan kepada kita cukup sumber daya. Yang kita perlukan adalah kerjasama, bukan persaingan. Kerjasama mengatur. Dan untuk ini yang penting, memang modal finansial penting, tetapi yang lebih penting adalah modal manusia. Keterlibatan manusia. Hasil yang dicapai, yang diperoleh, bukan semata-mata untuk pemilik modal atau shareholder, tetapi untuk stakeholder. Terhadap lingkungan kita melestarikan. Nah, ini semuanya kami lakukan dengan berbagai, kalau tadi dengan program-program, berikutnya next itu kami lakukan melalui berbagai gerakan. Next, satu lagi. Yaitu pertama gerakan tadi sudah disebut, pengembangan keuangan mikro Indonesia, Gema PKM. Dimulai pada tahun 2000. Merupakan forum stakeholder yang diresmikan di Istana Negara. Terdiri dari 8 unsur. Lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga studi perguruan tinggi, sektor real, organisasi masyarakat sipil, media massa, lembaga donor. Telah mengadakan 4 temu nasional di Jakarta, Solo, Yogyakarta 2 kali, dan 1 Asia Pacific Regional Microcredit Summit di Bali pada tahun 2008, dihadiri 1.111 peserta dari seluruh dunia. Kami mendapat apresiasi bahwa di Bali itu adalah suatu microcredit summit yang terbagus di seluruh dunia yang dilakukan. Partisipasi dalam penyusunan undang-undang lembaga keuangan mikro. Kegiatannya adalah pengembangan kapasitas jejaring advokasi kebijakan dan sebagainya. Ini salah satu model gerakan. Gerakan yang lain, ya ini dibuat
dengan mendirikan yayasan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia ketika memperingati 60 tahun berdirinya Fakultas Ekonomi. Mengadakan membentuk satu yayasan yang ingin memperjuangkan peningkatan keberdayaan masyarakat berkelanjutan dengan peranan perguruan tinggi sebagai integrator sosial, yaitu untuk memungkinkan kerjasama dari komunitas basis, lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat, LSM-LSM, dan lembaga pelayanan sumber daya. Ada begitu banyak bisnis di bidang pelayanan sumber daya yang satu sama lain dari tiga ekosistem tadi tidak ada hubungannya satu sama lain sehingga terjadi tidak mendapatkan manfaat bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Nah, kerjasama dengan Universitas Indonesia itu mencoba mengetengahkan peranan universitas sebagai social integrator terhadap tiga ini. Dan dari sanalah universitas bekerjasama dengan ekosistem-ekosistem yang ada mampu mendorong pemerintah memberikan dukungan terhadap kebijakannya. Yang terakhir adalah apa yang kami sebut sebagai gerakan revitalisasi desa. Ini kami mulai dengan suatu pilot project di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selama 2 tahun pada tahun 2016 sampai 2018. Dari pilot project itu kami menyimpulkan bahwa desa-desa menjadi gudangnya kemiskinan, desa-desa menjadi termarginalisasi karena berbagai modal dari masyarakat desa yang mengalami kelemahan. Yaitu tadi sudah disebut sebenarnya dalam marginalisasi desa dalam ungkapan kami yang di atas. Nah, kami ingin merubah kondisi marginalisasi desa ini menjadi kondisi yang menyebabkan atau menjadikan desa-desa mandiri dan maju. Dengan kriteria-kriteria kehidupan yang cerdas dan sehat di masyarakat, mampu berswadaya, tidak tergantung pada, mampu mengembangkan kesejahteraannya sendiri, dan mengembangkan suasana rukun, socially sustainable, dan gender sensitif, menghargai peranan perempuan, serta menjadikan lingkungan lestari berkelanjutan. Nah, untuk menjembatani keadaan real di masyarakat saat ini menjadi yang kita inginkan, ada sejumlah kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu mengembangkan kelembagaan solidaritas, membentuk KSM-KSM, kelompok swadaya masyarakat yang kemudian bergabung dalam koperasi, dan di sini spiritnya adalah no one left behind, tidak boleh satupun yang tertinggal. Kita mengajak semuanya, kecuali kalau tidak mau. Membangun sistem keuangan mandiri, mengembangkan organisasi produksi dan pemasaran, mengintroduksikan teknologi tepat guna, bermanfaat ke arah ekonomi kreatif. Nah, kami bekerja sama dengan BUMDes, BUMDesa, yang kita harapkan menjadi berwirausaha sosial. Untuk bisa melakukan gerakan itu yang merupakan platform yang besar, memang kami perlu merumuskan wisdom. Dan wisdom itu adalah next paling akhir sekarang, meyakini desa adalah akar dari pohon besar NKRI. Sebagian besar rakyat kita tinggal di desa. Dan kalau desa akar-akar dari pohon besar yang namanya NKRI itu seperti sekarang termarginalize, ya jangan mencari musuh mana-mana.
pohon itu akan tumbang dengan sendirinya. Membangun adalah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini keterangannya juga bisa panjang. Mengembangkan kerjasama secara gotong royong antar seluruh stakeholder, terutama dengan masyarakat setempat. Pendekatan pembangunan secara inklusif, no one left behind, betting on the money, bukan betting on the strong, bukan mendekati mereka yang sudah maju, tetapi melibatkan semuanya. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang ada di Undang-Undang Desa menjadi suatu modal yang penting karena di sana menghargai kearifan lokal. Dan itulah yang menjadi basis dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang berkembang dengan kegiatan atau penyelenggaraan proses silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nah, dalam perjalanan yang panjang dari Bina Swadaya, kami percaya bahwa masyarakat miskin mampu mengatasi masalahnya sendiri jika didampingi dengan tepat. Jadi pendampingan yang tepat itu lebih penting daripada digerojok dengan katakanlah bantuan uang atau macam-macam. Pendekatan pemberdayaan yang efektif adalah melalui kewirausahaan sosial. Itulah simpulan dari tema yang hari ini disampaikan sesuai dengan diskusi dengan Mas Awan. Terima kasih Mas Awan, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selamat siang.